Saudaraku yang terkasih, Yesus masuk, Yesus memanggil, Yesus mengajar dengan kuasa, tapi juga Yesus menghardik roh-roh jahat dan semuanya takjub. Nah, itu juga yang Yesus mau buat kepada kita semua. Lewat macam-macam pengalaman yang ada, akhirnya Yesus mau mengajarkan kita jalan kebenaran dan kehidupan supaya terwujudlah damai. Dengan cara apa? Terwujudlah persahabatan di antara kita, di antara manusia, bukan hanya karena kita satu agama. Di antara manusia bukan hanya karena kita satu daerah. Di antara manusia bukan karena kita satu latar belakang saja. Tapi di antara kita semua manusia dengan berbagai latar belakang, berbagai agama, berbagai kepercayaan, berbagai kepentingan, berbagai status sosial, dan seterusnya, berbagai pengalaman hidup. Tapi kita saling melengkapi untuk apa? Untuk membangun persaudaraan sejati, mewujudkan dunia yang damai dalam cinta kasih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sudah dibaptis. Dengan pembaptisan berarti kita juga ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam untuk mempersembahkan kurban. Untuk apa? Seperti imam, seperti pastor, mempersembahkan kurban di atas altar. Kita lewat sakramen permandian dipanggil untuk mempersembahkan kurban hidup kita sehari-hari. Pekerjaan kita, perjuangan hidup kita setiap hari, kita persembahkan kepada Tuhan, kita satukan dengan kurban Kristus. Supaya apa? Supaya tadi persaudaraan di antara kita semakin terwujud. Supaya apa? Supaya makin banyak orang dilibatkan untuk mewujudkan persaudaraan itu. Dan dengan begitu damai sejahtera terwujud di antara kita. Mungkin mereka yang sedang sakit, daripada kita mengeluh, mari kita menjadi imam. Apa itu? Mempersembahkan penderitaan kita, mempersembahkan sakit kita, satukan dengan kurban Kristus di salib. Tuhan Yesus, inilah penderitaanku. Jika mungkin biarlah piala ini lalu, tapi kalau tidak mungkin biar menyatu dan membawa kesucian, membawa keselamatan bagi diriku, bagi keluargaku, bagi saudara-saudariku, bagi dunia yang semakin damai. Untuk saudara-saudari yang mengalami menjadi korban bencana, banjir, gempa, dan seterusnya, mari memang kita berdoa kepada Tuhan semoga semuanya ini cepat berlalu. Tapi lebih dari itu, sebagai imam kita persembahkan semuanya. Tuhan sudah jadi semua, tapi saya percaya, kami percaya tetap ada jalan. Dan lihat, seperti murid-murid yang dipanggil tadi dengan penuh kuasa, mereka melihat jalan-jalan baru. Seperti orang-orang yang diajar oleh Tuhan Yesus, mereka takjub. Seperti orang yang kerasukan tadi, hidup dalam kebaruan. Yang kedua, menjadi nabi. Seperti orang yang kerasukan setan tadi, ketika dihardik roh jahat itu keluar, dan dia mulai menjadi nabi, menjadi pewarta, bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang dikerjakan Tuhan. Bukan sebaliknya, bercerita tentang hoaks, bercerita tentang berita-berita yang tidak benar, membagikan macam-macam yang membuat kita menjadi cemas, takut, curiga, dan seterusnya. Mari kita hentikan semuanya itu dalam nama Yesus. Kita hardik semuanya itu supaya yang ada tinggal berita sukacita. Kita saling berbagi di media sosial berita-berita yang membawa harapan, berita-berita yang membangun persekutuan, berita-berita yang menyebarkan damai sejahtera di antara kita. Itu nabi.
seperti orang yang tadi dibebaskan oleh Tuhan Yesus, diutus menjadi nabi dan akhirnya menjadi raja. Apa itu raja? Menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Bukan pemimpin yang minta dilayani, tetapi seperti Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Begitu di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari kita menjadi pemimpin yang rela melayani, yang rela membuka hati kita untuk orang-orang yang menjadi korban COVID. Memang mereka sudah menderita, siapa lagi yang mau membantu mereka kalau bukan kita? Siapa yang mau berbagi dengan mereka kalau bukan kita? Siapa? Mereka sudah mesti isolasi. Siapa yang mesti membawa makanan? Kita menjadi pemimpin, menggerakkan yang lain. Untuk apa? Berbagi dengan mereka. Ada yang tidak punya lagi pakaian. Siapa yang menjadi pemimpin? Jangan tunggu gubernur, jangan tunggu wali kota, jangan tunggu bupati dan seterusnya. Saya lewat baptisan sudah diangkat menjadi pemimpin, menjadi raja. Bukan raja yang dilayani, tapi raja yang melayani. Kumpulkan teman-teman, mari kita membantu sana, berbagi dengan mereka. Kumpulkan bahan-bahan makanan untuk berbagi dengan mereka yang berkekurangan dan seterusnya. Dengan cara begini, apa yang Yesus buat tadi, dia masuk, mengajar, menghardik, dan membawa sukacita. Begitu juga dunia kita akan mengalami Yesus yang masuk, yang mengajar, yang menghardik, dan menghasilkan, melahirkan perubahan-perubahan hidup, menghasilkan, melahirkan persaudaraan di antara kita, menghasilkan, melahirkan keluarga kerajaan Allah. Hari ini Yesus juga mau masuk secara baru dalam dirimu, dalam diriku. Yesus mau mengajar secara baru dirimu dan diriku, kita bersama-sama. Dengan cara ini menjadi imam, nabi, dan raja. Yesus masuk dalam keluarga-keluarga kita. Yesus mau masuk juga dalam masyarakat kita, juga dalam dunia ini. Seperti ajakan PBB tadi 4 Februari, tapi juga setiap hari kita pakai semua yang ada termasuk institusi agama kita untuk menjadi sarana membangun persaudaraan sejati di antara kita. Dan kita berdoa bersama sambil mohon supaya Yesus yang sama menghardik roh jahat yang menimbulkan pertengkaran, perbantahan, perpecahan di antara kita, dan begitu persatuan, persaudaraan boleh terwujud. Maka yang masih terbiasa meneruskan postingan-postingan yang hoax, postingan-postingan yang membuat orang curiga, postingan-postingan yang membuat orang bermusuhan, kata-kata yang membuat orang tersinggung, kata-kata yang membuat orang terluka, kata-kata yang membuat orang marah. Mari dalam nama Yesus kita bilang, hardik semuanya itu, biar keluar dan ada damai saja. Kata-kata yang membawa damai, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membesarkan hati, yang keluar, yang kita bagikan, yang kita sebarkan. Hari ini juga Yesus mau masuk dalam hati kita dan membaharui kuasa Roh Kudus dalam hati kita, supaya kita mampu membuka jalan bagi mereka yang sudah tertutup jalan hidupnya, supaya kita mampu untuk mengutamakan kebenaran, bukan kesenangan, supaya kita mampu memperjuangkan kehidupan, dan begitu kematian dikalahkan di dalam Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Yesus Putramu sudah datang masuk ke dalam dunia ini, membaharui dunia yang gelap menjadi terang di dalam Dia, membaharui dunia yang tersesat menjadi memperoleh jalan kembali di dalam Dia, membaharui dunia yang terpecah belah dengan Roh Kudusnya dipersatukan kembali. Bapa di surga, biarlah roh Yesus yang sama masuk dalam diri kami masing-masing. Masuk dan membaharui keluarga-keluarga kami. Masuk dan membaharui masyarakat kami. Supaya ada kesatuan, ada persaudaraan, ada damai sejahtera.
Seperti Yesus masuk mengajar dan menghardik, begitu juga biarlah Yesus masuk mengajar kami, menghardik yang jahat, supaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jalan-jalan terbuka untuk hidup kami, untuk membangun persaudaraan di antara kami. Untuk ini ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun tinggal menyertai kami semua, memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati jalan-jalan hidup kami, memberkati perjuangan-perjuangan kami, perjuangan masyarakat kami, perjuangan pemerintah kami, perjuangan seluruh dunia untuk membangun persahabatan sejati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik ini. Sampai jumpa dalam acara berikutnya.